bersama kami. Saya Hersu Beno Arif. Dan saya Gibeta, senang sekali menjumpai Anda. Dan kita masih sepertinya update ya dari Iya, kisah yang... ini banyak yang kayaknya udah mulai berangkat Hmm. ke Jogja ya. Padahal ini baru tanggal berapa? Ini sekarang tanggal 13 ya. Katanya Mhm. udah banyak sekali saya lihat di media-media sosial tuh udah undangan untuk ngeruduk gitu yang nyebutnya ke UGM itu rame banget ya di Mbak Agi ya. Dan Wah. yang paling Mhm. bersemangat saya lihat juga emak-emak ini. Dan dan mereka Betul. sebagian itu sudah berangkat ke Solo loh. Katanya mau melakukan Mhm. ke Jogja maksud saya. Jogja dan kemudian Solo untuk melakukan konsolidasi katanya begitu. Mhm. Mereka ada yang Iya. nanya Bang Ersu datang ke sana enggak? Dia bilang, saya bilang titip salam aja buat Pak Jokowi ya gitu. Iya, iya. Ini adalah bagian dari wisata, begitu ya Mas Ya Erso, ini itu kata kata promosinya. Bima Arya itu wisata Jokowi. Iya, dan kali ini ditambah dengan wisata UGM. Jadi ada Hmm. wisata UGM dan juga ada wisata Jokowi. Jadi Hmm. kalau ada wisata Jokowi, tentunya ada Pak Jokowi loh di situ. Karena hari-hari kan juga Pak Jokowi selalu ada sih biasanya. Hmm. Jangan sampai Pak Jokowi nggak ada, nanti kecewa karena ini sudah sangat direncanakan. Tapi katanya Bahkan udah mulai dibatasin Mbak katanya. Nggak sebebas biasanya di sana. betul, Hmm. mendengar di lapangan, saya melihatnya di media sosial ya, karena saya tidak ke sana langsung. Dan banyak sekali yang mengatakan bahwa itu sudah mulai dibatasi, sudah mulai ketat lah seperti itu. Oke, ya, 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 tentu saja pasti situasinya agak ketat dan Pak Jokowi kelihatannya cukup serius ya sekarang menanggapi nggak seperti Mhm. biasa kan Pak Jokowi kan seperti biasa kan kalau jawab ya pendek-pendek dan kemudian udah kita Betul. bisa duga lah gitu. Tapi Mhm. sekarang cukup serius karena setidaknya saya mengamati sejak kemarin digugat soal SMK kan kemudian langsung menunjuk tim kuasa hukumnya dan sekarang soal ijazah itu juga begitu ya. Sekarang dia juga sudah Mhm. menyerahkan itu kepada kuasa hukumnya. Jadi Pak Jokowi selalu ketika ditanya oleh wartawan, oke, nanti silahkan tanya kepada kuasa hukumnya itu yang dipimpin oleh siapa namanya Ivan Hasibuan ya, anaknya Mhm. anaknya Pak Oto Hasibuan. Namanya saya Pak Oto lupa. Hasibuan. Saya Mhm. ingatnya, nah anaknya Pak Oto. Apakah Yakub Oh Hasibuan ya? Yakob Hasibuan, Mhm. Yakob Hasibuan. Yang sekarang Pak Oto itu karena mungkin dia nggak aktif sebagai lawyer karena sudah jadi Wamenko ya sekarang ya. Betul, Mm, betul menjadi Iya. wamen eh, Hmm. hukum ya, Ya, wamen. Mbak Menko ya, Mbak Menko bidang hukum ya. Jadi timnya Betul. Pak Yusril, saya juga bingung ya, ada Menko itu ada Wamennya segala macam gitu ya. Oke, mari kita bahas soal itu ya Mbak Agi ya. Saya kira persiapan Mhm. tanggal 15 dan 16 itu karena rame banget dan Mhm. posisi kita memang seperti kemarin-kemarin tetap saja bahwa kok menjadi serius ini ya. Tadinya kan kita pikir Mhm. udah selesai kasusnya setelah berapa kali di mana di sidang ditolak juga kan setelah kasusnya Bambang Tri ya, Bambang Tri dan kemudian Gus Nur pada waktu itu kan mereka Betul. berdua buat podcast berdua begitu dan akhirnya dilaporkan dan kena undang-undang ITE masing-masing 6 tahun ya kena itu ya Mbak Agi ya. Itu kan kemudian 6 tahun enam kemudian banding dan terakhir 4 tahun kalau nggak oh empat salah ya. tahun ya sudah banding ya oke. Tapi vonisnya di Pengadilan Surakarta dua-duanya kena 6 tahun ya pada waktu Betul. itu ya dan Mhm. kemudian kan ada namanya tim pembela ulama dan aktivis itu ini ya Mhm. karena kasus itu dan ini mereka melanjutkan gugatan kemudian di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya. Ya, pengadilan Iya. itu kan sampai Mhm. 2 kali pada waktu itu apa statusnya ditolak atau apa saya nggak ngerti tapi pokoknya tapi kalau menurut pengacaranya itu bukan berarti itu ditolak katanya ada saya nggak ngerti istilah hukumnya tapi yang jelas pokoknya kasus itu tidak berlanjut lagi. Iya. Mhm. Iya ya betul. Jadi ini sebenarnya sudah berkali-kali ya. Yes, Tapi memang sekarang ini kemudian ya. jadi eh, merangkak begitu Mas itu, tapi terus akhirnya meledak dan hampir menjadi salah satu berita yang trending setiap hari Yes. begitu. Hmm. Itu karena eh, speak up dari Pak Rismon. Hmm. Yes. Sianipar ya, Pak Rismon Hasiholan Sianipar begitu. Ini Ah, memang karena Pak Rismon sendiri juga serius sekali Mas Hersu. hmm. Kalau saya lihat di yang sebelum-sebelumnya, mereka yang mempersoalkan soal ijazah palsu dari Pak Jokowi ini kan tidak seintensif seperti Pak Rismon. Dan Ya. kemudian orang juga tertarik karena Pak Rismon memang ahli digital forensik. Hmm. Dia pernah beberapa kali di persidangan dan juga sering diwawancara oleh wartawan eh, berdasarkan keahliannya tersebut. Dan Jadi pernah dia duet tidak. dengan dipakai oleh anu dong ya waktu itu diminta oleh Pak Oto untuk jadi saksi di
Jessica kan Kasus sebenarnya. Jessica Wongso, Iya, betul. iya. Sekarang Iya, mereka berhadapan kan gitu ya, kan. karena Lewat betul. anaknya. Iya, iya. Mhm. Oke, Jadi ini memang Mbak. menarik sekali. Dia pun sudah doktor. Jadi S1 Teknik Elektro di UGM, S2 di UGM dan juga di Jepang, dan kemudian S3-nya di Jepang, dan itu adalah merupakan ilmu yang apa berkelanjutan sampai dengan terakhir begitu ya. Jadi memang orang yang base-nya itu base IT. Hmm, Dan kemudian juga karena dia lulusan UGM, Roy Suryo lulusan UGM. hmm, Kemudian yang lain-lain banyak ya dari para aktivis itu yang memang lulusan UGM. hmm, Misalnya taruhlah Dokter Tifa itu juga lulusan UGM, Refli Harun lulusan UGM. hmm, Jadi memang ini banyak sekali yang mempersoalkan. Kita mungkin akan bicarakan eh, sebetulnya dari Kagama saya mendengar itu sudah dari beberapa daerah begitu. Tapi salah satu yang kemudian mencuat adalah Ketua Kagama keluarga alumni Gajah Mada ya ini hmm, yang mengetuai daerah Cirebon Raya. Kita tahu Cirebon Raya ini artinya ada beberapa kota di situ. Itu salah satunya yang kemudian juga menyetujui soal klarifikasi hmm, atau kalau disebut oleh aktivis sebagai penggerudukan gitu ya UGM. hmm, Nah, yang menarik Mas Ersu, ini rupanya sudah ada perkembangan yang terakhir. Yang menarik adalah sudah ada jawaban dari UGM atas hmm, permintaan audiensi atau klarifikasi tersebut. Jadi kalau tuntutan dari TPUA dan organisasi-organisasi lainnya begitu ya, mereka ini kan kemudian menjadi apa semacam koalisi lah untuk menuntut hal ini. Itu mereka meminta akan dilakukan uji karbon hmm, seperti yang disebutkan oleh Pak Rismon, yaitu uji karbon terhadap ijazahnya, uji karbon terhadap skripsinya, yang dimana terindikasi bahwa batang tubuh dari skripsi itu eh, dibuat pada waktu yang berbeda hmm, dengan pengesahan, lembar pengesahannya. Jadi terlihat bahwa batang tubuhnya itu sepertinya lama, begitu ya. Warna warna kertasnya pun sudah berbeda dan kemudian lembar pengesahannya itu dibuat lebih baru begitu. Nah, itu ya yang kemudian juga diinginkan agar diuji karbonkan selain juga soal ijazah dan keotentikan begitu ya. hmm. Begitu juga soal angkatan teman-teman Pak Jokowi begitu yang betul-betul menjadi teman-teman begitu diharapkan juga bisa ditemui. Mereka juga speak up, mereka membawa ijazahnya dan kemudian tanggal 16 datang ke rumah Pak Jokowi berwisata di sana dan berharap diterima oleh Pak Jokowi untuk melihat ijazah asli. Padahal yang di UGM ini juga nggak akan jadi masalah dan mungkin akan ditinggalkan oleh teman-teman aktivis kalau Pak Jokowi sekarang ini mengatakan bahwa oke deh datang akan saya perlihatkan ijazah asli saya yang Hmm. betul-betul asli otentik bukan yang seperti ada di medsos itu yang diunggah oleh Ya, orang PSI atau yang lainnya. hmm. Sebenarnya kan itu Mas Irsu ya Ya, ya. persoalannya. Tapi Ada Pak jawaban Jokowi itu kan saja. malah ngomong bahwa yang mendalilkan dong harus yang membuktikan kan gitu. Ini Mm-mm. kelihatannya dapat bisikan dari pengacaranya kan memang begitu ya. Dari Kalau ada pengacara. yang mendukung ya yang mendalilkan yang harus membuktikan. Tapi kan kemudian juga dijawab loh. Kami sudah bukan mendalilkan itu di pengadilan bahkan gitu di Pengadilan Negeri Mm-mm. Jakarta Pusat itu. Jadi sekarang waktunya justru giliran Pak Jokowi yang harus menunjukkan. Jadi ini Betul. menariknya kalau sisi hukum itu seperti itu ya. Jadi Iya, jadi mereka yang datang, yang istilahnya mereka menggeruduk, ini sudah membawa banyak sekali dokumen. Jadi hmm, dalilnya itu sudah membuktikan bahwa itu palsu, begitu. hmm, Jadi ya. Pak Jokowi mengatakan mereka yang harus membuktikan, mendalilkan, sudah, Hmm, bahkan sudah pernah. Nah sekarang dilakukan lagi, tapi lebih hebat lagi sepertinya, hmm, begitu. Jadi eh, ketika yang menuntut atau menggugat ini sudah mendalilkan, seharusnya Pak Jokowi mendalilkan hmm. dibalas dalil dibalas dalil begitu kan nah dalilnya dia adalah memperlihatkan Ya, ijazah aslinya tersebut tapi gitu. nggak main-main ini memang pertaruhan reputasi ya, karena ya memang kalau Pak Jokowi misalnya terbukti itu palsu kan memang itu bisa berantakan dan ada konsekuensi, banyak sekali konsekuensi hukum maupun ketatanegaraan. Tapi mereka-mereka ini juga yang menuduh itu, nah, orang seperti Dr. Rismon Hasiholan Sianipar yang yakin 100 miliar persen palsu, begitu juga dengan Roy Suryo yang sangat aktif mensuarakan ini kan juga menyangkut reputasi mereka kalau sebenarnya terjadi apa kalau mereka itu seperti yang disebutkan itu hoax gitu ya menuduh itu dan udah terlalu menyerang pribadinya Pak Jokowi. Padahal sebenarnya kalau jadi Pak Jokowi gampang banget harusnya itu ya kalau PD karena belakangan justru mulai publik itu dibingungkan juga dengan ini kan kenapa ya hal semacam ini kok jadi apa aja belibet gitu loh ya Mbak Agi. Padahal ini kan Mhm. soalnya Ribet. sangat sederhana banget gitu ya. Iya, iya, betul. Dan kadang kita berpikir ya,
pakar-pakar IT begitu, telematika seperti Roy Suryo dan juga Hmm. Pak Rismon begitu, itu Hmm. kan dari UGM. Nah, Hmm. dua orang ini bukan hanya mereka yang pakar IT, bukan hanya mereka yang pakar telemedia, telematika apa dan sebagainya yang berkaitan dengan AI misalnya seperti itu. Bukan hanya mereka, tapi mereka yang memiliki keahlian itu yang dari UGM juga nggak speak up loh Mas Hersu. Hmm. Hmm. Jadi kita bertanya-tanya, apakah karena mereka tidak mau terlibat ke dalam Hmm. itu untuk mencari kebenaran, Hmm. atau juga itu nggak perlu begitu ya, Hmm. atau yang mereka ya merupakan bagian dari tim Pak Jokowi, misalnya yang tadinya memang pendukung Pak Jokowi, tapi kemudian sekarang ikut ragu sehingga memilih untuk wait and see, kita tidak tahu. Tapi yang jelas perkembangan yang terakhir ini ditulis oleh Roy Suryo nih Mas Hmm. Hersu. Ya. Dalam tulisannya yang terakhir dia mengatakan bahwa sudah ada jawaban resmi dari kampus UGM terkait surat pemberitahuan dari tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA tersebut yang bersama rombongan lainnya itu pada hari Selasa depan ya tanggal 15 April 2025 akan bertandang ke Universitas UGM gitu. Nah, dalam jawabannya dikirim oleh saudari Fatma disebutkan bahwa UGM siap menerima rombongan pada hari Selasa Hmm. pukul 8 sampai 9 WIB dan itu hanya 1 jam. Hmm. Padahal saya melihat apa namanya melihat semacam konferensi pers gitu ya atau keterangan gitu dari Rizal Fadila, dari beberapa aktivis yang selama ini aktif begitu, yang Egy juga Sujana ya misalnya ya. Peggy Sujana misalnya begitu ya, Damai Hari Lubis misalnya begitu. Eh, itu mengatakan mereka akan berkumpul di rektorat pada jam 1 siang begitu. Nah, tapi ini ternyata sudah ada surat bahwa UGM bersedia menerima rombongan pada jam 8 sampai 9. Jadi mereka hanya membatasi waktu 1 jam saja. Hmm. Ini ada apa ya? Terus kemudian dan ruangannya itu bertempat di ruang 109 Fakultas Kehutanan UGM. Jadi bukan di gedung pusat Balerum UGM yang kita tahu itu adalah tempat yang besar begitu ya. Dan kemudian yang akan diterima itu hanya maksimal 5 orang saja. Hmm. Terus kemudian sudah harus didaftarkan person-person nama orang tersebut yang akan mewakili dari tim aktivis atau TPUA. Kemudian ada juga informasi bahwa Bu Rektor yaitu Profesor Dr. Ova Emilia itu berhalangan. Dia tidak ada di tempat. Kemudian maka diwakilkan Profesor Dr. Ari Sujito itu wakil rektor bagian kemahasiswaan. Kemahasiswaan ya suruh kuliah lagi nih berarti yang datang Iya, juga. mereka Waktu aktivis karena kan memang urusannya ngurusin aktivis itu bagian kemahasiswaan tuh. Mhm. Ya. Iya, jadi ya kalau kita melihat seperti ini dan pembatasan itu katanya bahwa karena sedang ada periode UTS atau ujian tengah semester bagi mahasiswa, jadi kedatangannya ini dikhawatirkan dapat mengganggu begitulah sesi ujian tersebut. Jadi kalau menurut Roy Suryo sendiri, karena dia orang Jogja dan dia juga punya gelar kebangsawanan. Kalau tidak salah, secara secara apa ya, sisilah keluarga Roy Suryo ini juga alumni UGM juga, ayahnya apa